review semua coklat Callebaut di Indonesia. Oh iya, sebelum kita mulai review coklat Callebaut ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk PT Pangalestari yang udah ngirimin kita semua coklat ke voucher yang depan aku. Buat teman-teman yang lagi perlu cari coklat ke voucher ini, nanti bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi video kita ya. Callebaut sendiri berdiri sejak tahun 1911. Semua dimulai dari penanaman biji kakao dan pengolahan di kota kecil Belgia bernama Wees. Nah, coklat Callebaut ini adalah coklat ke voucher. Kalian udah tahu belum sih apa bedanya coklat ke voucher dan juga coklat kompon? Ini sangat berbeda ya. Nah, apa sih bedanya? Perbedaan yang pertama itu dari bahan dan juga rasa. Coklat kompon pakai lemak nabati, bukan cocoa butter asli. Jadi rasanya tidak seintens yang ke voucher dan kadang agak mengendal di dinding-dinding mulut. Sedangkan coklat ke voucher yang depan aku pakai cocoa butter asli. Rasanya tuh lebih kuat, teksturnya halus dan langsung meleleh ketika dimakan di mulut. Lalu perbedaan kedua itu dari proses dan hasil akhir. Coklat kompon tuh lebih praktis, cukup dilelehkan tanpa perlu tempering. Tapi hasilnya tuh kurang mengkilat dan tidak ada bunyi snapnya. Nah, karena kita udah sering banget battle coklat-coklat kompon, hari ini aku akan coba review coklat ke voucher yang paling populer di Indonesia, yaitu Callebaut. Nah, depan aku sudah ada 6 varian andalan dari Callebaut, yaitu dark coklat ada 2 varian, milk coklat, white coklat, gold, dan juga ruby. Pertama kita akan ngebahas dulu soal kemasan. Nah, di depan aku sudah ada kemasan Callebaut yang 2,5 kilo. Tapi selain itu juga ada kemasan 400 gram, 1 kilo, dan juga 10 kilo. Nah, ketika dibuka, dalamnya itu seperti ini, butiran-butiran gitu, supaya gampang diaplikasikan. Jadi nggak usah capek-capek lagi potong-potong. Lalu, untuk material packagingnya, ini kurang lebih semuanya sama, tapi warnanya berbeda-beda, menyesuaikan dengan jenis coklat di dalamnya. Yang dark coklat, biasa packagingnya warnanya coklat, yang milk coklat warnanya milk, yang white warna putih, dan seterusnya. Oh iya, dari kemasan ini, kita sudah bisa dapat banyak banget informasi penting loh. Selain nama varian dan presentasi cocoa, ada juga satu informasi penting lagi yang sering terlewatkan, yaitu fluidity atau drop system. Kalian udah tahu nggak sih apa fungsi fluidity di label coklat ini? Fluidity itu adalah tingkat keenceran coklat saat dilelehkan, yang diukur dari jumlah cocoa butter yang ada di dalamnya. Kebetulan banget nih, di samping kemasan Callebaut itu biasanya ada penjelasan penggunaan coklat berdasarkan tingkat fluidity-nya, yang ditandai dengan jumlah tetesan dari 1 sampai 5. Nah, di sini kalau kebaca, satu tetes itu artinya very thick, jadi dia sangat kental, yang dimana fluiditasnya itu paling rendah. Cocok banget untuk flavoring seperti baking, ataupun ganas atau spread yang butuh kekentalan sangat tinggi. Lalu untuk yang 2 tetes, yang fluidity-nya rendah, ini cocok banget untuk molding figurin, kayak coklat showpiece yang besar-besar, tapi selain itu juga cocok untuk flavoring, mixing, dan banyak hal lagi. Gitu. Lalu untuk yang 3 tetes yang fluiditasnya sedang, ini adalah yang paling serbaguna karena bisa semuanya, flavoring, glazing, coating, molding, apapun bisa. Lalu yang 4 tetes yang fluiditasnya tinggi, cocok untuk dipping coklat dan molding pralin. Lalu untuk yang 5 tetes yang fluiditasnya tertinggi, ideal untuk molding figuran yang sangat detail. Lalu juga ada spraying dan fan panning. Nah, selain itu kalian pasti banyak yang bingung, bagaimana sih cara tempering? Setiap coklat dan brand itu berbeda. Tapi jangan khawatir, di packaging coklat Callebaut ini juga sudah tertera suhu-suhu yang harus digunakan. Jadi lelehkan coklat sampai 45 hingga 45 derajat, lalu turunkan sekitar 27 derajat, dan naikkan lagi ke 31 hingga 32 derajat. Nah, cara menurunkannya itu biasanya dengan banyak metode. Dan ada 2 metode yang paling populer. Yang pertama adalah tabling method atau tablash, di mana kita tuang sebagian coklat ke meja marmer, lalu di scrap sampai turun suhunya. Lalu yang kedua ada seeding method, di mana setelah kita lelehkan, kita tambahkan potongan-potongan coklat yang masih utuh untuk bantu menurunkan suhu coklatnya lebih cepat. Nah, setelah suhunya turun lalu dihangatkan lagi sedikit pakai microwave atau heat gun ataupun coklat warmer hingga suhunya ke 31 dan 32 derajat Celcius. Tapi perlu diingat, setiap tipe coklat beda-beda suhunya. Lalu apa yang terjadi jika coklat ke voucher langsung digunakan tanpa tempering untuk dekorasi? Hasil akhirnya itu akan kusam, muncul bercak putih yang kita bilang blooming, mudah meleleh tangan, dan susah dilepas dari cetakan. Hal ini terjadi karena lemak kakao di dalamnya tidak stabil dan naik ke permukaan.
Lalu kenapa coklat compound tidak perlu ditemper? Coklat compound itu mengandung lemak nabati, jadi bisa langsung ngeset dan keras sendiri. Sedangkan Covoca tidak bisa karena mengandung cocoa butter di dalamnya. Oh ya, by the way di sini juga tertulis kalau untuk penyimpanannya itu bagusnya di suhu 12 hingga 20 derajat Celcius. Jadi jangan masukin kulkas ya. Selanjutnya kita akan bahas part yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu rasa. Di depan aku sudah ada dua varian, yaitu yang 70,5% dan juga 54,5%, atau banyak yang bilangnya 811. Tapi aku lebih suka ngomongnya by percentage ya. Nah, kenapa aku suka ngomong pakai percentage? Karena dengan adanya percentage ini, aku tahu nih, semakin tinggi percentage-nya, semakin pahit coklatnya, karena lebih tinggi kandungan kakaonya. Contohnya, 70% di packaging ini artinya adalah ada 70% kandungan kokoa di dalam coklat ini. Sedangkan 30%-nya lagi apa sih? Nah, biasanya itu adalah gula, lecithin, dan kadang juga ada vanilla. Perlu kalian tahu juga, varian dark coklat Callebaut ini sebenarnya luas banget. Tapi di Indonesia baru ada 3 varian yang saya tahu, yaitu varian 70,5%, 60,1%, setahu saya ini hanya ada di kemasan 10 kilo, lalu juga ada varian 54,5%. Oke, sekarang yuk kita cobain. Aku cobain makan dulu yang bentuk dalam kalet ya. Oh ya, by the way, kenapa ini bisa putih-putih? Ini biasanya karena penyimpanan sih. Kalau biasanya nggak sengaja kena suhu panas, sehingga sedikit seperti ini. Tapi kalau penyimpanannya bagus, biasanya seperti ini. Tapi nanti setelah diolah, ini bukan masalah besar ya. Kita cobain. Oke, sekarang aku cobain yang 54,5. Nah, pas aku makan yang varian 70,5%, itu intensitas kakaonya cukup kuat. Rasa kakaonya tuh kayak kakao sangrai yang kuat, disertai juga sedikit rasa pahit alami. Buat kalian yang sering di-request oleh customernya untuk less sweet, ini bisa jadi pilihan pertama kalian. Sedangkan yang varian 54,5, tadi pas aku coba, dia tuh rasanya intens kakaonya lebih sedang, rasanya lebih manis dibandingkan yang 70,5%. Lalu untuk yang 60,1%, seingat aku itu tidak jauh beda dengan varian 54,5, hanya lebih pahit sedikit banget. Next, yang kedua, kita akan cobain yang milk coklat, atau banyak yang bilangnya varian 823. Milk coklat ini hadir dengan perpaduan rasa coklat dan susu untuk menghasilkan rasa manis yang lembut sekaligus creamy. Cobain dulu yang kaletnya. So good. Nah, ternyata varian yang 33,6 ini atau yang sebutnya 823 memiliki rasa yang sangat creamy dengan sentuhan vanila. Varian ini rasanya tuh sangat seimbang, tidak pahit seperti yang dark coklat, tapi terasa coklatnya. By the way, di luar varian ini, Callebaut juga menyediakan varian milk coklat yang lainnya, tapi sayangnya belum available di Indonesia. Selanjutnya kita akan ngebahas varian yang white coklat yang W2 atau W2. Yuk kita cobain. Ini size-nya ternyata lebih kecil dibandingkan yang milk dan dark, dan juga dia bentuknya tuh lebih pointing. Aku kasih lihat bedanya. Kayak gini. Tapi somehow tadi aku keinget kenapa sih mereka buat lebih kecil, karena white coklat itu lebih susah dilelehkan biasanya, sehingga kalau ukurannya lebih kecil lebih gampang dilelehkan. Dan menurut aku alasan yang kedua karena juga biasanya itu beda mesin biasanya gitu. Cobain. Punya intensitas rasa susu. Jadi rasa utamanya itu kayak milky yang lembut, ada sedikit aroma karamel dan sentuhan vanila juga. Berbeda dari dark coklat dan yang milk coklat. Nah, kenapa sih white coklat dinamakan white coklat? Karena sebenarnya di dalamnya tidak ada kandungan cocoa solid sama sekali. Yang ada di dalamnya hanyalah cocoa butter, lemak kakao asli, lalu susu bubuk dan gula, makanya warnanya putih. Dan rasanya manis, creamy, serta milky. Jadi, walaupun tetap berasal dari biji kakao, bagian yang digunakan hanyalah lemaknya saja, bukan bagian coklatnya. Nah, selain rasa coklat pada umumnya yaitu dark, milk, dan white, Callebaut Indonesia juga punya dua varian rasa yang unik, yaitu ruby coklat dan yang gold coklat. Nah, ruby coklat ini dikenal dengan rasa asam yang unik, memiliki kandungan kakao 33,6%. Fun fact, coklat ini terbuat langsung dari biji kakao ruby, seperti ini.
Dan warna pinknya ini tidak menggunakan pewarna maupun perisa tambahan loh. Yuk kita cobain. Enak banget. Rasanya tuh unik banget, jarang dan tidak kalian temukan di brand coklat yang lain. Dan teksturnya itu smooth seperti white coklat, lalu ada rasa asam segernya seperti berry, dan ada fruity-fruitynya juga. Tipe coklat ini cocok di pairing dengan produk-produk yang bisa menonjolkan sisi asamnya. Seperti buah raspberry, strawberry, lalu yang creamy-creamy seperti cream cheese, yogurt, mascarpone, atau rose. Last but not least, sekarang kita akan ngebahas varian yang terakhir, yaitu gold coklat. Jadi Calebo gold coklat ini adalah jenis caramel mask white coklat. Artinya dibuat dari white coklat yang dicampur dengan gula dan susu, lalu dikaramelisasi hingga berwarna golden toffee seperti ini. Dan coklat ini mengandung kakao 30,4%. Yuk kita cobain. Sweet, creamy dari white coklat. Lalu juga ada caramel dan toffee notes-nya dari gula yang dikaramelisasi. Lalu juga ada hint of salt, jadi bikin seimbang dan enggak enak gitu loh pas makannya. Cocok banget kalau kalian padukan dengan kayak hazelnut, almond, pecan, banana, coffee, passion fruit, dark coklat, dan masih banyak lagi. Singkatnya, menurut aku, gold coklat ini adalah salted caramel dalam bentuk coklat. Sebelum kita akhiri video review kita hari ini, aku mau ngingetin kalian satu hal nih. Coklat cold voucher ini harus disimpan di suhu ruang dingin, tapi nggak boleh disimpan dalam kulkas ya. Loh, maksudnya gimana? Jadi coklat ini sebaiknya disimpan di suhu ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 12 hingga 20 derajat Celcius, yang terhindar dari kelembapan dan juga matahari. Nah, karena kalau disimpan di kulkas, uap airnya itu bisa buat coklat ini jadi basah. Sehingga, kalau coklatnya udah basah, kalian nggak bisa pakai lagi untuk ditempering untuk dekorasi karena sudah terkontaminasi dengan air. Tapi kalau seandainya ruangan kalian memang panas banget dan kalian tidak pakai coklat cold voucher ini untuk dekorasi, ya nggak apa-apa masukin kulkas. Tapi kalau bisa kulkasnya dimatiin aja sekalian, itu juga boleh kok kayak gitu. Sekian video tentang coklat cold voucher Calebo kita kali ini. Next, kalian mau kita bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya. Oh ya, buat kalian yang pengen belajar baking, bisa cek online kelas kita di Floven Baking Studio ya. Di sini ada blognya online kelas yang bisa kalian ikuti. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Chef Floven, over.